Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Labiqatul Hadhiqah, mahasiswi semester 6 program studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan mempraktekkan langkah atau cara bagaimana cara mentakhrij atau mencari suatu hadis dengan menggunakan bantuan suatu web bernama IslamDB. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita masuk pada web tersebut di Google Chrome. Kita ketikkan di sini, kita searching IslamDB. Selanjutnya kita masuk pada link tersebut. Setelah masuk pada web tersebut, di sini akan tersedia berbagai macam fitur. Ada Mawsu'atul Hadis, ada Al-Maktabatul Islamiyah, Al-Quranul Karim, dan lain sebagainya. Nah, berhubung yang akan kita lakukan adalah takhrijul hadis, maka yang kita pilih adalah fitur Mawsu'atul Hadis. Nah, setelah masuk pada fitur ini, untuk mencari hadis, maka langkah yang dilakukan adalah memasukkan matan dari hadis tersebut pada fitur search. Kita ketikkan matan hadis tersebut di sini. Di sini kita akan mencari contoh matan hadis dengan bunyi innalillah ahlina minan nas. Ini hanya potongan hadis saja. Namun nanti kita akan ketahui dari hasil pencarian ini meliputi matan dan juga sanadnya secara lengkap. Langsung saja kita cari ibhas. Nah, bisa kita dapatkan informasi bahwasannya hadis tersebut terletak pada kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dengan nomor hadis 12.051, kemudian pada kitab Musnad Ibnu Hanbal juga pada nomor hadis yang berbeda yaitu 12.064, kemudian di Musnad Ibnu Hanbal dengan nomor hadis 13.281, kemudian ada juga di kitab Sunan Ad-Darimi, di Sunan Ibnu Majah, kemudian di kitab Hilyatul Auliya dan lain sebagainya, dan seterusnya ya, ini ada informasinya di bawah. Kemudian apabila ingin mencari informasi yang lebih lanjut ada di kitab mana saja, nanti bisa diklik aksar atau lebih banyak lagi, nanti akan muncul lagi hadis-hadisnya. Kemudian secara singkat saja kita akan coba membaca hadis tersebut, informasi perihal hadis tersebut yang berada di kitab Musnad Ibnu Hanbal ya. Ini dengan nomor hadis 12.064. Ini sebagai contoh. Iqra'ul hadis, kita akan baca hadisnya. Nah, di sini dituliskan secara lengkap meliputi sanad dan juga matan dari hadis tersebut. Haddatsana Abu Ubaidah Al-Haddad, haddatsana Abdurrahman ila akhirih. Ini juga dengan matannya dituliskan secara lengkap. Innallaha azza wa jalla ahlin minan nas. Qala qila man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Nah, di sini tertera informasi perihal riwayat dari hadis ini. Ini ar-rawahu. Namanya Anas bin Malik Al-Ansari. Bapaknya ini perihal informasi mengenai bapaknya, yaitu namanya ini Abdurrahman ila akhirih. Kemudian jarh ta'dil atas beliau, siqah dan lain sebagainya. Kemudian apabila ingin mencari informasi secara lengkap mengenai satu-satu dari periwayat periwayat hadis ini, bisa diklik pada nama periwayat hadis tersebut pada bagian sanad ini. Misalkan ini haddatsana Abu Ubaidah Al-Haddad. Nah, bisa kita klik saja nama dari perawinya ini. Ketika kita klik nama dari perawi tersebut, maka akan muncul informasi lengkap mengenai beliau. Contohnya ini, an hayati rawi, perihal kehidupan periwayat. Namanya Abdurrahman Al-Wahid, nama masyhurnya Abdurrahman Wahid bin ila akhirih ini, kemudian nasabnya, kemudian mengenai jarh ta'dilnya, siqah, kemudian hidup di mana, hidup di Baghdad dan lain sebagainya. Ini perihal kehidupannya. Kemudian di sini juga tersedia mengenai informasi murid-murid dari perawi tersebut. Talamidul rawi. Saya klik saja. Ini memang agak butuh waktu
Nah, di sini akan tertera semua murid-murid dari perawi tersebut. Ini murid-muridnya, kemudian bagaimana martabatnya, siqah, hafid, ila akhirih. Kemudian perihal guru-gurunya, guru-guru beliau. Ada juga di sini guru-gurunya tertera semua. Mengenai tahun wafat dan lain sebagainya juga ada. Kemudian jarh ta'dilnya, komentar ulama terhadap beliau itu tersedia semua di sini. Kemudian mungkin ini saja yang informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.